Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ria Oktarina, perwakilan dari kelompok 11, akan mempresentasikan materi pasar persaingan sempurna. Sebelumnya, saya minta maaf karena saya merekam video ini tidak menunjukkan muka karena tempat dan cahaya yang tidak memadai. Latar belakang. Persaingan sempurna merupakan struktur pasar yang paling ideal karena dianggap sistem pasar ini adalah struktur pasar yang akan menjamin terwujudnya kegiatan produksi barang atau jasa yang tinggi. Dalam analisis ekonomi, sering dimisalkan bahwa perekonomian merupakan pasar persaingan sempurna. Akan tetapi, dalam prakteknya tidaklah mudah untuk menentukan jenis industri yang struktur organisasinya digolongkan kepada persaingan sempurna yang murni, yaitu yang ciri-cirinya sepenuhnya bersamaan dengan dalam teori. Yang ada adalah mendekati ciri-cirinya, yaitu struktur pasar dari berbagai kegiatan sektor pertanian. Dalam persaingan pasar sempurna, terdapat banyak penjual dan pembeli. Artinya, jumlah penjual dan pembeli sama-sama banyak. Maka harga tidak bisa dipengaruhi oleh suatu penjual atau pembeli saja. Sehingga penjual dan pembeli telah menerima tingkat harga yang terbentuk di dalam pasar sebagai fakta yang tidak dapat diubah. Pengertian pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah suatu bentuk interaksi antara permintaan dan penawaran yang ditandai oleh jumlah produsen dan konsumen sangat banyak dan hampir tidak terbatas. Pasar persaingan sempurna merupakan dunia para price taker. Sebuah perusahaan yang bersaing sempurna menjual produk yang sifatnya homogen atau produk yang identik dengan produk yang dijual oleh perusahaan lain dalam industri. Produk itu sedemikian kecil dibandingkan pasar sehingga tidak dapat mempengaruhi harga pasar. Produk itu hanya mengikuti harga yang berlaku. Pasar persaingan sempurna ditandai hal-hal sebagai berikut. 1. Ada banyak pembeli dan penjual. Sebagai itu banyaknya sehingga masing-masing hanya membeli dan menjual sebagian sangat kecil saja dari jumlah total yang diperdagangkan di pasar. 2. Perusahaan menjual produk yang standar dan homogen seperti satu gantang gandum atau selembar saham. 3. Penjual dan pembeli memperoleh informasi secara sempurna tentang harga dan ketersediaan semua sumber daya dan produk. 4. Perusahaan dan sumber daya bebas untuk bergerak atau berpindah, yaitu mereka dalam jangka tertentu dapat dengan mudah masuk atau keluar industri. Ciri-ciri pasar persaingan sempurna. Ciri-ciri selengkapnya dari pasar persaingan sempurna adalah seperti berikut. 1. Jumlah produsen banyak dan volume produksi setiap produsen hanya merupakan bagian atau share yang kecil dari volume transaksi total dalam pasar, sehingga masing-masing produsen tidak mampu menentukan harga. Kedua, produk yang dihasilkan oleh para produsen adalah bersifat homogen, sehingga produksi satu produsen merupakan substitusi yang sempurna bagi produksi produsen lain. Ketiga, setiap pelaku dalam pasar mendapatkan informasi pasar yang tepat dan sempurna, perfect knowledge atau perfect information, sehingga setiap pelaku dalam pasar mampu membuat keputusan berdasarkan informasi yang tersedia di pasar. Yang keempat, produsen sebagai price taker di mana tidak dapat menetapkan harga, karena harga sepenuhnya ditentukan berdasarkan tarikan permintaan penawaran di pasar, sehingga setiap produsen menetapkan harga berdasarkan mekanisme harga yang terjadi di pasar. Kelima, kebebasan untuk masuk dan keluar, free entry and exit, di mana setiap perusahaan mempunyai kebebasan untuk masuk dan keluar dalam suatu industri. Perusahaan baru bebas untuk masuk ke dalam industri tanpa adanya hambatan dari para pemain lama. Begitu pula perusahaan lama seperti kebebasan untuk keluar dari industri tersebut apabila melihat potensi pasar yang semakin kecil. Kelebihan dan kelemahan pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna bagi masyarakat adalah pasar ini memberikan tingkat kemakmuran dan kenikmatan maksimal karena satu harga jual output barang dan jasa yang termurah sebab skala produksi efisien. Kedua, jumlah output paling baik sehingga rasio output per penduduk maksimal karena setiap penduduk memperoleh barang dan jasa yang dibutuhkan dan ini berarti kemakmuran maksimal. Yang ketiga, masyarakat merasa nyaman dalam mengkonsumsi karena tidak perlu membuang waktu untuk membeli barang dan jasa karena produk yang homogen dan tidak dapat ditipu dalam kualitas dan harga atau informasi sempurna. Namun demikian, model pasar persaingan sempurna memiliki beberapa kelemahan, yaitu 1. Kelemahan adalah hal asumsi.
di mana asumsi digunakan mustahil untuk terwujud dalam dunia nyata. Yang kedua, kelemahan dalam pengembangan teknologi, sebab perusahaan tidak mempunyai dan cukup untuk kegiatan riset dan pengembangan produk. Ketiga, persaingan sempurna ada kalanya menimbulkan biaya sosial kepada masyarakat, karena ada biaya sosial yang tidak tercakup dalam biaya perusahaan. Keempat, adanya barang-barang yang dimiliki yang bisa dinikmati dan diproduksi secara kolektif atau bersama-sama dan tidak diperjualbelikan di pasar, misalnya keamanan dan penegakan hukum. Memaksimalkan keuntungan jangka pendek di fase persaingan sempurna. Pemaksimum keuntungan jangka pendek dalam bagian ini secara serentak akan ditunjukkan contoh angka tentang biaya produksi, hasil penjualan, dan perhitungan keuntungan. Dalam contoh ini ditunjukkan cara menghitung biaya total, biaya rata-rata, dan biaya marginal. Cara menghitung hasil penjualan total, penjualan rata-rata, dan penjualan marginal, dan menunjukkan cara untuk berusaha menentukan tingkat produksi yang akan memaksimalkan keuntungan. Siapa maksimum keuntungan dalam jangka pendek? Pemaksimum untung oleh suatu perusahaan dapat diterangkan dengan dua cara. Satu, membandingkan hasil penjualan total dengan biaya total. Dalam cara pertama, keuntungan tentukan menghitung dan membandingkan hasil penjualan total dengan biaya. Cara kedua, menunjukkan keadaan di mana hasil penjualan marginal sama dengan biaya marginal. Cara kedua adalah dengan menggunakan bantuan kurva atau data-data biaya rata-rata dan biaya marginal. Pemaksimum keuntungan dicapai pada tingkat produksi di mana hasil penjualan marginal MR sama dengan biaya marginal MC atau MR sama dengan MC. Suatu perusahaan akan menambah keuntungan apabila menambah produksi ketika MR lebih besar dibandingkan MC. Karakteristik pasar persaingan sempurna. 1. Semua perusahaan memproduksi barang yang homogen. Produsen dan konsumen memiliki pengetahuan atau informasi sempurna. Output sebuah perusahaan relatif kecil dibanding output pasar. Perusahaan menerima harga yang ditentukan pasar price taker. Semua perusahaan bebas masuk dan keluar. Permintaan dan penawaran pasar persaingan sempurna. Permintaan. Tingkat harga dalam pasar persaingan sempurna ditentukan oleh permintaan penawaran. Jumlah output perusahaan relatif sangat kecil dibanding output pasar, maka berapapun yang dijual perusahaan, harga relatif tidak berubah. Penawaran. Kurva permintaan sama dengan kurva penerimaan rata-rata. Kurva penerimaan rata-rata sama dengan kurva penerimaan marginal dan sama dengan harga. Kurva penerimaan total berbentuk garis lurus dengan sudut kemiringan positif bergerak mulai dari titik 0,0. Biaya marginal dan kurva penawaran. Kurva penawaran adalah kurva yang menunjukkan berkaitan di antara harga suatu barang tertentu dan jumlah barang tersebut yang ditawarkan. Dalam bagian ini akan diterangkan bahwa semenjak ia memotong kurva AVC, kurva biaya marginal MC dari suatu perusahaan dalam pasar persaingan adalah merupakan kurva penawaran dari perusahaan tersebut. Ada dua kurva penawaran, yaitu kurva penawaran perusahaan dan kurva penawaran industri. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.